sebuah kisah yang terjadi pada awal Februari tahun 1828, di mana pada saat itu terjadi peperangan antara penjajah Belanda melawan rakyat Kabupaten Magetan yang dipimpin oleh Bupati Sosrowinoto, didampingi oleh Raden Tumenggung Sosrodilogo dan Raden Tumenggung Alap-Alap Bertoloyo. Mereka bertiga bersatu mempertahankan Kabupaten Magetan dari gempuran kompeni sehingga mereka dijuluki sebagai Tritunggal, yang berarti 3 orang yang bersatu padu menghadapi penjajah Belanda. Dan inilah kisahnya. Kakang Sosrodilogo dan Adi Martoloyo, terima kasih atas kehadirannya di Pendopo Magetan. Semoga kehadiran Kakang dan Adi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas doa restu Adinda Kanjeng Sosrowinoto, kedatangan saya selamat tak ada aral satupun. Salam takdim Kakanda, semoga Adinda terima. Hamba juga mengaturkan sembah dumateng Kanjeng Bupati Sosrowinoto. Salam takdim dan sembah Kakang Adi sudah aku terima, membuat bangga dan bahagia rasa hati. Nyuwun pangapunten Kanjeng, kalau boleh tahu ada apa kiranya Kanjeng memberikan buat sowan kita ini? Kehadiran saya berdoa sangat aku harapkan. Sehubungan dengan sampainya kabar bahwa kompeni semakin membantu kita dalam memerangi orang-orang yang mendukung perlawanan Kanjeng Pangeran Diponegoro saat ini. Leres pangandikan Kanjeng Sosrowinoto, semakin hari penjajah semakin brutal merampas hak-hak pribumi.
dan hanya tinggal beberapa daerah wilayah timur yang belum dikuasai, termasuk Kabupaten Magetan ini. Kanjeng Bupati Sosro-Winoto dan Kanjeng Tumenggung Sosro-Diogo. Sebenarnya saat ini Belanda sangat frustasi dan marah kepada kita bertiga karena menyongkong kekuatan perang Jawa, dan sampai saat ini kita tidak tunduk kepada mereka. Benar Adi Martoloyo, company sangat besar kepada kita karena kesian kita terhadap Kanjeng Pangeran Diponegoro yang benar-benar anti penjajah. Pada saat mereka berunding, tiba-tiba masuklah dua orang telik sandi yang memberi kabar bahwa ada pasukan Belanda dari wilayah Ngawi dan Madiun yang akan menggempur Kadipaten Magetan. Assalamualaikum, permisi Kanjeng Bupati. Waalaikumsalam. Silakan menghadap beliau berdua. Ada apa gerangan? Tiba-tiba kalian menghadap tanpa pemberitahuan. Nyuwun ngapunten Kanjeng Bupati dan Kanjeng Tumenggung. Kami berdua hendak melaporkan adanya berita yang sangat penting. Benar Kanjeng bertiga, saat ini Belanda dan pasukannya dari wilayah Ngawi dan Madiun di bawah komando Letnan Marnitz dan Sersan Snorbuk hendak menggempur Magetan dan menangkap panjenengan bertiga. Hei, benar apa yang kamu laporkan itu, Ronggo? Benar sekali Kanjeng. Bahkan rencana penyerangan itu akan dilakukan esok hari Kanjeng. Kakang dan Adi Tumenggung, kalau berita ini benar, maka benar pula firasatku. Tak lama lagi Belanda pasti menyerang Kabupaten Magetan kita ini. Pangapunten Kanjeng, jangan berkecil hati. Meskipun prajurit kita sebagian telah diperbantukan untuk Kanjeng Pangeran Diponegoro, kekuatan kita masih sangat mampu untuk menghadapi pasukan Belanda. Baiklah, mari kita segera mengatur siasat dan umumkan kepada rakyat sepanjang Dangu, Kebonrejo, Kebonagung, dan Tamberan untuk mengungsi. Inggih Kanjeng, siap dilaksanakan. Setelah pertemuan antara Bupati Sosro-Winoto, Tumenggung Sosro-Diogo, dan Tumenggung Mertoloyo selesai, maka mereka segera mengatur siasat. Sedangkan Ronggo Puspoko dan Ronggo Sudibdo beserta prajurit segera menuju pusat keramaian rakyat, di mana mereka berdua diberi tugas untuk mengumumkan tentang adanya perang yang akan berlangsung pada esok hari. Pengumuman, esok hari pasukan Belanda akan menggempur Magetan. Masyarakat harap segera mengungsi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari arena pertempuran. Pak Ne, aku sih nanti Pak Ne. Sudah tenang boleh, sudah tenang. Ayo mulai disewai. Nata apa yang perlu digawa? Ayo Bune, ayo. Masyarakat pun segera berhamburan dan
secepatnya kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu di lain tempat, pasukan Belanda mengadakan makan malam dan juga membicarakan tentang penyerangan yang akan dilaksanakan besok pagi ke Kadipaten Magetan. Jamuan makan malam dihadiri oleh Letnan Marnitz dan Sersan Snowburg serta istri mereka. Terima kasih Sersan Snowburg sudah menghadiri undangan makan malam. Sama-sama Letnan Marnitz, merupakan suatu kehormatan untuk kami berdua bisa hadir pada jamuan makan malam ini. Bagaimana kabar Madam Snowburg? Kabar saya baik, Madam Marnitz. Terima kasih. Dan bagaimana persiapan pasukan kita, Sersan Snowburg? Pasukan kita dari Ngawi dan Madiun sudah siap, Letnan. Besok pagi benar kita akan menyajikan Kadipaten Magetan. Mr. Marnitz, berhati-hatilah besok. Ingatlah, aku menunggu. Jangan khawatir sayangku, besok kita orang pasti menang melawan ekstremis itu. Dan esok hari, sesuai dengan strategi dari Tritunggal, dini hari sekali prajurit dari Kadipaten Magetan segera mempersiapkan diri dengan berjaga di seputaran alun-alun Magetan. Dalam suasana yang genting, Nyai Tumenggung Retno Palupi, istri dari Raden Tumenggung Mertoloyo, merasa khawatir dan tidak rela suaminya pergi ke medan perang sendirian. Mbok, aku merasa khawatir sekali melepas kepergian Kang Mas Mertoloyo. Hatiku sama sekali tidak tenang. Inggih, Nyai. Doakan saja semoga Raden Tumenggung Mertoloyo senantiasa diberikan keselamatan, Nyai. Bagaimana kalau aku menyusul Kang Mas Mertoloyo ke medan perang, Mbok? Jangan, Nyai, jangan. Lebih baik Nyai menunggu di rumah, berdoa untuk keselamatan Raden Tumenggung dan kemenangan Kadipaten Magetan. Tidak, Mbok. Aku akan tetap ikut serta suamiku dan berperang untuk mempertahankan tanah kelahiran kita. Akhirnya, Nyai Tumenggung Retno Palupi memutuskan untuk ikut serta dalam perang membantu suaminya melawan kompeni. Dan pada saat itu, prajurit Raden Tumenggung Sosrodilogo berada di timur jembatan Gandong. Sedangkan
prajurit Raden Tumenggung Alap-Alap Mertoloyo siaga di barat jembatan Gandong. Mereka bersembunyi di balik pohon, sedangkan Tritunggal memimpin langsung di pertigaan alun-alun utara, siap menyambut serangan dari Belanda. Godfather besar, Letnan Snowbrook. Mengapa jalan menuju Kadipaten ini leleng sekali? Ada apa ini, hei? Letnan Marnitz, apa mungkin ekstremis Magetan sudah tahu kedatangan kita orang ya? Mereka pasti ketakutan seperti tikus. Namun tiba-tiba terdengar teriakan lantang dari Tumenggung Alap-Alap Mertoloyo yang tentu saja membuat pasukan Belanda kaget dengan serangan yang tiba-tiba tersebut. Dan terjadilah pertempuran. Serang! Anyarang, kasih bulgur sekali. Waduh, petang mulus malah perang. Kabupaten Magetan dan prajurit Belanda berperang, Letnan Marnitz dan Sersan Snorrburgen maju mencari Bupati Sosrowinoto, Raden Tumenggung Sosrodilogo, dan Raden Tumenggung Alap-Alap Mertoloyo yang sudah menanti mereka. Tembakan pun dilepaskan oleh prajurit Belanda, namun tidak ada satupun yang mempan di tubuh Tritunggal. Hei, Komandan Company, turunlah kau, jangan jadi pengecut. Godfather gue ekstremis, mana Bupati Magetan Sosrodilogo dan Alap-Alap Mertoloyo, Dasar company, buka matamu. Kami bertiga ini yang kamu cari selama ini. Kami adalah Tritunggal yang akan menghabisimu. Jangan banyak omong, tangkap mereka bertiga.
mungkin tewas di tangan Tumenggung Mertoloyo. Sedangkan Letnan Marnits terluka parah dan mundur dari arena pertempuran. Bupati Sosrowinoto memeluk kedua sahabatnya dan mereka terharu sekaligus bahagia dengan kemenangan tersebut. Wahai seluruh prajurit dan rakyat Magetan, hari ini aku merasa terharu dan bangga kepada kalian semua yang telah gigih berjuang membela tanah kelahiran, mengusir penjajah dari Kabupaten Magetan yang kita cintai ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Kabupaten Magetan tercinta ini tetap menjadi jaya selamanya. Hidup Tritunggal! Hidup Tritunggal! Hidup Tritunggal! Demikianlah peperangan yang dihadapi oleh prajurit dan masyarakat Magetan dalam mempertahankan Ibu Pertiwi dari Kompeni. Dengan kepimpinan dari Tritunggal serta semangat kesatuan masyarakat Kabupaten Magetan, mereka pun telah berhasil mengusir penjajah. Kabupaten Magetan pun tetap berdiri sampai saat ini dengan jaya, penduduknya hidup aman, tentram, dan Magetan semakin mengumandang.